Cek. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak semangat nih, Bu? Yang jawab salam saya dengan semangat, tak doakan rezeki ini lancar, keluarganya sakinah mawaddah warohmah, punya anak solih solihah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah untuk umroh dan haji. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau sehat, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Menarik kata-kata dari man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal baik, untuk beramal solih, maka ketika ada orang yang ingin menyesatkan, ada orang yang ingin mencelakakan, tidak akan ada satupun yang dapat menghilangkan hidayah darinya. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang dikasih kesempatan beribadah, dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikumpulkan orang untuk menyesatkan dia, mencelakakan dia, maka sekali-kali tidak akan pernah bisa, kalau bukan karena izin dari Allah. Begitu juga kata kedua, man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini sedang banyak maksiat, saat ini sedang diberikan banyak ujian, banyak cobaan, maka ketika dikumpulkan banyak orang untuk memberikan dia hidayah, fala hadiyalah, maka tidak akan pernah datang hidayah kepadanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, kula panjenengan saat ini sedang diberikan kesempatan, sedang diberikan hidayah. Kalau tidak diberikan hidayah, maka kemungkinan tidak akan bisa hadir di majelis ini. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tersimpan rapat dalam hati kita hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak hanya sekedar diberikan hidayah, tapi juga dipupuk terus. Tanaman itu kalau semakin banyak dirawat, semakin banyak dipupuk, maka akan semakin subur. Begitupun amal panjenengan, begitupun hidayah yang saat ini tersimpan dalam hati kita, kalau terus dipupuk, terus dirawat, terus senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi adalah semakin subur. Kalau semakin subur, pasti ada buahnya. Apa buahnya? Apa buahnya, Bu? Buahnya bisa jadi hati semakin tenang, menghadapi ujian yang biasanya gerusah-gerusuh jadi semakin tenang, tidak lagi gerusah-gerusuh, tidak panik. Kemudian bisa jadi buahnya kebermanfaatan bagi orang lain. Ya, yang awalnya hanya sekedar memikirkan diri sendiri,
Saat ini terpikirkan untuk memikirkan orang lain. Itu buah daripada hidayah, buah dari kebermanfaatan. Ya, panjenengan datang ke sini, infak, kemudian infaknya disebarkan kemana-mana, digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk kebaikan. Yang terjadi adalah kebermanfaatan, keberkahan. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih tersimpan rapat dalam hati kita hidayah, kemudian tumbuh bersama dengan buahnya berupa manfaat, ketenangan hati dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bersolawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara beramal yang benar. Baginda Rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara kita berkeluarga. Baginda Rasul juga telah mengajarkan kepada kita tentang mengawali semua hal. Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan diawali dengan niat. Maka mari bismillah kita selalu niatkan, perbaharui selalu niat kita. Innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niatkan yang ke dalam hati kita. Satu, semoga majelis kita saat ini bisa menjadi amal solih bagi kita. Ya, kalau biasanya mulai one day one juice itu loh. Dua, bisa jadi amal solih ya. Dua, semoga majelis ini bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Masa lalu tidak pernah tahu mana dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang belum. Maka niatkan semoga amalan hari ini, amal solih hari ini bisa menghapus dosaku di masa lalu. Sekelam apapun dosa di masa lalu, ya. Pernah menyakiti, pernah disakiti, pernah mencaci, pernah menghina, pernah berbuat yang tidak seharusnya, pernah mencuri dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu kita niatkan semoga bisa terhapus dengan amalan ini, ya. Kemudian yang ketiga, semoga majelis hari ini bisa, kalau ada pahalanya ya, sampai pahalanya juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, sudah meninggal. Niatkan seperti itu. Semoga saya kasih waktu 30 detik untuk berniat. Banyak-banyak berniat ya. Semoga dengan perkara ini anakku bisa solih solihah, keluargaku jadi sakinah mawaddah warohmah, bisa pergi umroh lewat wasilah program berbagi umroh misalnya. Semoga buat berniat ya. Sampun, alhamdulillah. Baik, kalau sudah, semoga majelis kali ini dari niat yang sudah panjenengan ucapkan dalam hati dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali ke Masjid Baitul Faizin Gamping Lor. Sehat semuanya? Tanya kabar lagi, saking senengnya nih Bu. Ya, ya. Pak Udin sehat Pak Udin? Pakai masker ini, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hal yang ingin saya katakan, tapi kita dibatasi oleh waktu, jadi ada beberapa hal saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dulu ya. Kita bahas satu surat dalam Al-Quran. Semoga menjadi penambah kehikmatan kita ketika membaca Al-Quran ya. Kita baca bareng-bareng, panjenengan pasti sudah hafal. Ikuti setelah saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus shalihat lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ini bagian belakang ikut ngaji mboten iki? Halo, bagian dapur. Ya, teman-teman yang sudah sedia di belakang, semoga ikut ngaji ya. Ya, pagi ini kan belum ngaji, kita ngaji dulu. Surat yang barusan kita baca, Bapak Ibu sekalian, adalah surah Al-Hajj, Al-Asr. Ya, surah Al-Asr, Bapak Ibu sekalian, berada di urutan 103. Surat ke 103, tepat letaknya setelah surah At-Takatsur, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah bukan berarti hanya sekedar turun di Mekah saja, enggak. Tapi penempatan surah Makkiyah dan Madaniyah bukan berdasarkan kota saja, tapi berdasarkan dengan hijrah Rasulullah. Surah yang turun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah namanya surah Makkiyah. Ya. Kemudian surah yang turun setelah baginda Rasul berhijrah ke Madinah namanya surah Madaniyah. Ada surat yang turunnya di Mekah tapi disebut sebagai surah Madaniyah karena turunnya setelah baginda Rasul berhijrah, tepatnya saat Fathu Makkah, yaitu surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr adalah surah Madaniyah meskipun turunnya di Mekah karena berdasarkan rentang waktu setelah atau sebelum baginda Rasul berhijrah. Nah, surah Al-Asr termasuk ke dalam surah Makkiyah. Jumlah ayatnya hanya 3 ayat, tapi maknanya begitu dalam. Wal 'asr, demi waktu asar. Atau kalau di dalam terjemah, demi masa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr itu artinya demi masa, demi waktu asar, adalah sumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti ada yang penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apa pesan pentingnya? Di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, sesungguhnya al insana, manusia, lafi khusrin. Huruf lam adalah bermakna penguatan atau yang berarti pasti. Lafi dalam keadaan.
Sesungguhnya manusia pasti berada di dalam al-khusri, berada dalam kerugian. Jadi kita semua, tidak peduli profesi kita apa, semuanya berada di dalam kerugian. Kemudian ada pengecualian di ayat selanjutnya, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mau beriman terus memperbaharui keimanannya. Karena Imam Syafi'i berkata al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Apa penyebab bertambahnya? Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Loh, kenapa kok bisa bertambah dengan ketaatan? Karena kondisi manusia pasti berbeda, bener Bu? Wong semangat kula panjenengan aja kadang naik turun. Ya, kalau kayak semangat ngaji terus wajar enggak Bu? Wajar bisa bertambah. Tapi nek kayak ngeluh, kayak males, tapi masih tetap mau ngaji, masih tetap mau baca Al-Qur'an, masih tetap mau sholat, artinya dia bertambah keimanannya. Karena kondisi saat itu dia nggak memungkinkan untuk menambah keimanan, tapi dipaksa sesuai dengan ayat 47 ya, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kamu lagi keadaan lapang, lagi keadaan sulit, infiru, pergilah, berangkatlah. Ya, meskipun ayat tersebut kisahnya tentang peperangan, dulu pernah saya sampaikan ya, tapi bukankah kita saat ini juga sedang berperang? Berperang melawan apa Bu? Hawa nafsu. Ya, iman juga berkurang. Ya, berkurangnya karena apa? Berkurangnya karena maksiat. Nah, kondisi kita sebagai seorang muslim ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kondisi kita hanya ada dua. Kalau enggak lagi taat sama Allah, pasti lagi maksiat. Itu sudah kondisi resiko kondisi kita sebagai seorang muslim. Kalau enggak lagi kondisinya sedang beriman, pasti lagi, kalau enggak kondisinya lagi membuat pahala beramal solih, bersih sebaliknya. Itu sudah pasti. Makanya ada cara sebenarnya yang simple agar kita seolah-olah itu tidak sedang beramal solih, tapi lagi beramal solih. Padahal kondisinya tidak sedang berzikir, tapi dihitung sebagai berzikir. Mau tahu Bu? Mau tahu Pak? Ya, adalah menjaga wudhu. Amalan yang seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa, tapi tetap dihitung pahala. Apa namanya? Menjaga wudhu. Itu walaupun kita tidak sedang berzikir, dihitung sedang berzikir. Karena apa? Karena kondisi kita sedang suci. Ya, itu amalannya. Kemudian al-imanu yazidu wa yanqus. Orang-orang yang beriman, yang imannya kadang naik kadang turun, tapi dia berusaha untuk menjaga tetap naik. Ya, kecuali orang-orang ini. Semua orang rugi semuanya, baik yang profesinya apapun, dokter kah, insinyur kah, ustadz, bahkan orang biasa, guru, semuanya dalam keadaan merugi. Ya, illalladzina amanu. Kalau dikaji lebih dalam, kata-kata innal insana bukan hanya sekedar manusia yang beragama Islam, tapi semua, bahkan yang tidak beragama Islam. Tapi itu kan udah jelas Bu ya, jelas-jelas merugi. Nah, kita bahas lebih spesifik lagi, orang-orang yang muslim lah ya, dia juga merugi, kecuali mereka yang mau terus memperbaharui keimanannya. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang yang mau beramal solih. Bapak Ibu sekalian yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan, buah dari keyakinan adalah amal solih.
Kalau panjenengan persani di beberapa ayat, mungkin seluruh ayat, kalau ada kata-kata iman pasti setelahnya ada amal solih. Kenapa? Karena amal solih adalah buah daripada keimanan. Buah dari keimanan adalah amal solih. Setelah dia merasa yakin, maka setelah itu action. Setelah itu dia berbuat. Nah, berbuat yang paling ringan, paling simpel Bapak Ibu sekalian adalah satu, niat. Innamal a'malu bin niyah. Itu amal solih yang paling gampang. Ya, gampang nggak Bu berniat? Gampang. Hari ini sudah berniat Bu majelis? Sudah, tadi kan ada dikasih waktu tadi ya. Ya Allah, semoga majelis kali ini bisa menjadi amal solih bagiku, menghapus dosa-dosaku di masa lalu. Kemudian apa lagi? Ya, bisa sampai pahalanya kepada orang tua. Ya, jadi wasilah kesolihan anakku, kesolihan keluargaku. Silahkan niatkan dalam hati. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau saling nasihat menasihati sendiri, berdua atau bersepuluh. Kalau saling menasihatinya sendiri bisa enggak Bu? Menasihati diri sendiri ya bisa sih, tapi kadang suka nggak percaya. Tapi kalau berdua, minimal berdua, karena jamaah itu minimal berdua. Kalau bersepuluh lebih baik lagi, banyak yang ngingetin. Maka nasihat menasihati, atau yang ketiga setelah orang beriman kemudian beramal soleh adalah selanjutnya dia berjamaah, bersama-sama. Jangan sendirian Bu, capek, lelah. Ya, tapi kalau bareng-bareng, insya Allah semua terasa ringan. Ya, program berbagi umroh dulu, itu kalau cuma satu orang saja, itu tidak akan jadi. Tapi karena jamaah, bismillah. Ya, saya punya keyakinan pasti, insya Allah dengan izin Allah pasti berangkat. Ya. Pengurusnya Mas Adnan, Mas Azlan semangat terus nih, Masya Allah. Matur nuwun ya. Bapak Ibu juga tetap semangat. Ya, bersama-sama, berjamaah, tidak hanya sendiri, karena seekor domba yang berjalan sendirian akan lebih berpotensi diterkam oleh serigala daripada yang berkerumun atau berkumpul. Ya, makanya jangan sendirian, berjamaah. Kita sedang bangun komunitas di Masjid Baitul Faizin. Ya, komunitas sholat berjamaah, komunitas pengajian Mar'atus Sholihah, komunitas pengajian malam Rabu. Ada toh? Komunitas gerakan subuh berjamaah. Ya, di luar lagi ada banyak lagi. Maka bergabunglah dengan komunitas, jangan sendirian, agar ada yang mengingatkan. Kenapa harus bergabung bersama dengan jamaah? Kalau tidak bergabung dengan jamaah, susah untuk komitmen, susah untuk istiqomah. Kemudian ada 3 pesan yang tersirat di dalam surah Al-Asr setidaknya. Satu sudah disinggung, tinggal 2 lagi. 1, pesan yang bisa kita ambil dari surah Al-Asr adalah urgensi waktu. Ya, urgensi waktu. Bukankah waktu itu adalah modal utama manusia? Waktu adalah modal utama manusia. Setiap manusia, siapapun dia, selama masih hidup, apapun proses profesinya, dimanapun dia berada, di negara manapun, ya, apapun warna kulitnya, apapun warna bola matanya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu 24 jam dalam 1 hari.
Lantas pertanyaannya, kenapa banyak yang berbeda? Kenapa Indonesia tertinggal dengan negara-negara yang lain? Ternyata masalah manajemen waktu. Jadi ada beberapa orang yang berhasil menggunakan waktunya, tapi ada juga yang tidak berhasil menggunakan waktunya. Ya. Modalnya sama-sama 24 jam. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Ada seorang ayah memberikan modal kepada anaknya 100 juta. Ya. Anak pertama dikasih 100 juta, anak kedua juga sama 100 juta, anak ketiga 100 juta. Ketika anak pertama ditanya, "Wahai anakku, mana uang 100 juta yang sudah ayah berikan kepadamu?" Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ayahku, uang 100 juta tersebut sudah berubah menjadi 100 miliar." Ya, Masya Allah, 100 miliar. Bahagia lah, Bu. Ya, bahagia sekali, senang ya. Kemudian ketika anak kedua ditanya, "Wahai anakku, mana uang 100 juta yang pernah ayah berikan kepadamu?" Anak kedua menjawab, "Wahai ayahku, uang 100 juta tersebut masih ada. Jumlahnya sama. Tidak berkurang, juga tidak bertambah." Iya, iki piye to dimodali dalam hati ya. Ngeriso loh. Kemudian anak ketiga, "Wahai anakku, mana uang 100 juta yang pernah ayah berikan kepadamu?" Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ayah, uang 100 juta tersebut telah berubah jadi uang 1 miliar. Iya, tapi dalam bentuk hutang." Nah. Piye iki? Kalau panjenengan jadi orang tua, jadi ayahnya ini, saya hakul yakin pasti panjenengan akan lebih sayang, lebih bangga terhadap anak yang pertama. Meskipun panjenengan juga tetap sayang sama anak yang kedua dan ketiga. Lah piye wong larine gitu. Wong anaknya sendiri ndak mungkin ndak disayangin ya. Tapi ada terselip kekecewaan. Kok gitu dikasih 100 juta bukannya dimanfaatkan untuk apa, tapi masih tetap 100 juta nggak diapa-apain. Atau ada juga yang anak ketiga lebih mengecewakan ya, dikasih 100 juta jadi hutang 1 miliar. Wah. Ini bukannya memudahkan tapi malah menyusahkan ini ya. Jadi hutang, modalnya sama, tapi kenapa hasilnya jadi berbeda? Maka sangat penting, Islam sangat memandang waktu. Islam mementingkan waktu. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, perkara pertama, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Orang kalau sudah muda itu kekuatannya besar, idenya cemerlang, ya sat-set, boleh, das-des, wal-wal, boleh. Kekuatannya besar. Masa muda terkenal dengan masa yang berapi-api, kata Roma Irama. Ya, bukankah kita mengenal tokoh-tokoh Islam ya, itu lahir prestasinya di usia muda. Sultan Mehmed Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Panglima Tharik bin Ziyad saat memimpin pasukan, saat itu umurnya baru 16 tahun. 28 Oktober besok peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan pemuda yang bergerak saat itu sebelum kemerdekaan ya, itu juga masih belia-belia semua ya, menarik Soekarno. Kemudian, ayo Pak Soekarno, kita harus mendeklarasikan kemerdekaan kita.
gitu ya. Semuanya pemuda. Maka tidak heran pemuda di usia muda itu sedang bergejolak. Ya. Tapi kemudian yang kita lihat pemuda kita saat ini, kabar terakhir ada satu SMA mogok belajar hanya gara-gara betul Bu. Ini beritanya simpang siur ini ya. Mogok belajar gara-gara membela salah satu temannya yang ditegur oleh kepala sekolahnya merokok. Ya, nek panjenengan dulu ditegur kayak gitu, pulang ke rumah gimana Bu? Saya dulu lah ya. Ayo malah saya yang diseneni ya kan, nek saya ngelapor gitu. Nek saat ini yang bergerak adalah orang tuanya, tidak rela gitu ya. Nah, itu sebagai contoh kecil. Atau pemuda lain yang terlibat dengan kenakalan di masa remaja, mulai dari narkoba, ya, seks bebas, LGBT, ya, kemudian apa lagi, judi online, ya kan, dan lain sebagainya. Itu pemuda kita saat ini. Ya, dan mungkin di sekitar kita pun ada yang seperti itu. Maka betul-betul manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kedua, yakni manfaatkanlah masa ketika kaya sebelum datang miskinmu. Ketika kita sedang kaya, ketika kita sedang punya harta, manfaatkan harta tersebut, karena bisa jadi tidak lama lagi, bisa jadi banyak orang yang tidak mempertahankan kekayaannya, kemudian ketika jatuh miskin menyesal. Ya, ketika kaya, ketika punya banyak harta, gunakan kekayaan tersebut untuk membantu para duafa, para fakir miskin. Ketika kaya, manfaatkan waktunya, manfaatkan hartanya untuk bisa membantu para janda, para yatim, penghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Membantu untuk kemakmuran masjid, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Bapak Ibu sekalian yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang sering membuat manusia lalai, membuat manusia lupa. Satu, waktu luang. Dua, as-sihah, yaitu sehat. Waktu luang seringkali digunakan hanya untuk berleha-leha, merasa kalau waktu luang adalah kesempatan untuk bersenang-senang, padahal waktu luang harusnya dimanfaatkan dengan satu, bisa bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, datang kepada guru, kepada ustadz meminta nasihat. Waktu luang bisa digunakan untuk belajar, datang ke majelis ilmu, ya. Belum datang waktu sempit, karena kalau sudah sibuk mungkin menyapa anak di hari itu tidak sempat, gara-gara saking sempitnya waktu, sudah deadline dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Masa sehat, Bapak Ibu semuanya sehat ya? Sehat. Waktu sehat, mari gunakan baik-baik untuk amal solih. Ya. Karena berapa banyak orang yang saat ini sedang terbaring layu di rumah sakit, ya, panjenengan sedang diberikan kesehatan, mereka kesempatan untuk beramalnya berkurang karena sedang sakit. Panjenengan, kita semua sedang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Saat kita sedang hidup saat ini di dunia yang lain, ya, di alam yang lain ada yang sedang menyesal. Kenapa dulu aku tidak maksimal? Kenapa aku dulu tidak bersedekah? Kenapa dulu aku tidak sholat tepat waktu? Kenapa?
Kenapa? Menyesal. Sebabnya adalah menyesal. Dulu tidak serius, dulu tidak maksimal. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kelima hal tersebut dibatasi oleh waktu. Sehat, selalu sehat enggak? Enggak selalu, pasti ada masanya sakit. Ya, kaya, selalu kaya? Enggak. Nek akhir bulan yo cepet gitu. Ya. Kemudian luang, selalu luang enggak? Enggak, banyak sempit juga. Ya. Enggak selalu. Kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh usia. Ya, kalau rata-rata umat Nabi Muhammad itu umurnya 60 tahun. Berarti kalau umur kita sekarang, saya lah ya, 30 tahun, berarti masih sisa 30 tahun. Itu pun tidak pasti. Karena kematian bukan nomor urut. Bukan apa? Nomor urut, tapi nomor cabut. Ya, terserah Allah. Sudah dipastikan waktunya. Kapan diambil? Diambil. Baru lahir diambil? Bisa? Bisa. Masa muda diambil? Bisa? Bisa. Apalagi masa tua. Ya. Maka yang harusnya sadar siapa? Yang muda atau yang tua? Hah? Semuanya. Ya, enggak pandang bulu. Semuanya kita perlu mengingat kematian. Karena orang yang paling cerdas menurut baginda Rasul adalah mereka yang mengingat kematian. Selalu ingat maut. Dengan selalu mengingat maut, orang akan jadi berpikir apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi kematian. Ya, karena malaikat Israel bisa datang kapanpun tanpa kabar-kabar dulu. Ya, malaikat Israel ndak punya WA. Yo sesuk tak jemput yo. Nah, iku nek ning koncone gitu. Tapi malaikat Israel tidak punya WA, ya, apa meneh HP, ya. Tapi bisa datang kapanpun. Maka dari itu usikum wa iyya wa nafsi bitaqwallah. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini. Kenapa disebut tersisa? Karena memang kita tidak tahu kapan datangnya, ya. Maka dari itu usikum wa iyya wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaah, beramal solih, lakukan amal sekecil apapun. Semoga Allah meridhai. Terima kasih. Kita cukupkan kajian hari ini karena di luar sudah siap, sudah ready, syuruk juga sudah masuk. Kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir.
kami jamaah gerakan subuh berjamaah memohon kepadamu ya Allah, perkenankan kami untuk banyak-banyak beramal solih ya Allah, sebagai bekal kami bertemu denganmu ya Allah. Izinkan kami banyak-banyak berzikir, izinkan kami banyak-banyak beribadah ya Allah, izinkan kami banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tetapkan keimanan dalam hati kami sampai Engkau ambil kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, berikan rezeki yang halal kepada kami, berikan rezeki yang tidak apa-apa banyak, yang penting halal ya Allah. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Dan semoga Engkau berikan kepada kami dan anak keturunan kami rezeki yang halal-halal saja ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman, jika ada di antara saudara kami yang saat ini sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Jika ada di antara saudara kami yang sedang terlilit hutang, maka Engkau lunaskan hutangnya ya Allah. Jika ada di antara saudara kami yang sedang sempit hatinya, Engkau lapangkan ya Allah. Jika saat ini ada saudara kami yang sedang menerima musibah ujian, semoga Engkau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami ingin selamat ya Allah, kami ingin selamat ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk terus selalu berjamaah di Masjid Baitul Faizin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Program berbagi umroh terus berjalan. Semoga Bapak Ibu baik yang ikut program maupun yang tidak, boleh sekali berinfak ya. Kita sudah dari bulan Maret Mas ya, dari bulan Maret masih terus kita jalankan, tetap kita istiqomah. Kenapa bisa istiqomah? Karena bismillah, niat kita baik. Niat kita baik, kita sudah masang niat baik di sini. Kita punya keyakinan yang kedua, bahwa pasti ada yang bisa berangkat, pasti ada yang berangkat lewat wasilah ini, ya, gitu. Insya Allah. Kemudian yang kedua, kita berjamaah bareng-bareng, tidak hanya sendirian, ya. Maka dari itu, bismillah, tawakalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Hanya karena Allah, dengan izin Allah, semuanya yang ada di sini, meskipun lewat berbagi umroh, meskipun enggak, semuanya bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan rukun Islam yang kelima, berhaji dan berumroh insya Allah ya. Katakan dalam hati, bismillah, bisa itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang yang dapat kami sampaikan, suwe banget ya. Sudah masuk Mas Curug? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kita cukupkan, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.